Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Mega Burdiani dari Program Studi Hubungan Internasional A 2019 Universitas Muhammad Samarinda. Di sini saya akan memaparkan mengenai hubungan internasional di Asia Tenggara, terkhusus kepada materi yang saya angkat, yaitu pelaksanaan prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di wilayah Indonesia. Pembajakan telah tersebar luas di sepanjang jalur perdagangan internasional dan jalur strategis yang dikenal sebagai laut lepas. Rute ini digunakan oleh kapal yang telah membawa kargo, sehingga para bajak laut menggunakannya untuk mencuri kargo atau menyandra para awak kapal dengan tujuan meminta tebusan kepada pemilik kapal. Hukum internasional memiliki ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta, namun dalam hal pelanggaran hak cipta atau perampokan bersenjata menjadi sebuah tanggung jawab masing-masing negara untuk mengaturnya. Dikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini. Pembajakan tersebut telah dikukuhkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 oleh negara Indonesia. Namun pembajakan merupakan sebuah masalah yang terbuka, yang mana dengan cara ini negara dapat memberlakukan undang-undang atau standar di dalam wilayahnya yang harus dipatuhi oleh penduduk wilayah tersebut. Suatu negara juga dapat menegakkan atau menerapkan hukumnya di luar wilayahnya, yang mana hal ini biasanya berlaku untuk kejahatan internasional ketika kejahatan tersebut telah diakui sebagai kejahatan internasional dan setiap negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan tersebut, sebagaimana negara memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan hukum untuk menjamin keamanan dan ketertiban negara atas tindakan ilegal. Pada dasarnya, hal tersebut terkait dengan yurisdiksi negara yang diperbolehkan untuk memerangi kejahatan pembajakan, yang mana jika terjadi pembajakan di laut lepas, semua negara berdaulat berhak untuk menghadapinya. Pembajakan dalam pengertian UNCLOS adalah merupakan yurisdiksi universal, dan kapal perang atau kapal yang melayani pemerintah nasional adalah kapal perompak atau kapal yang dikuasai oleh perompak, awak kapal, serta kargo. Berarti berhak menangkap dan menahan pembajakan digunakan sebagaimana telah dinyatakan oleh Global Security Organization. Apabila pembajakan terjadi di zona ekonomi eksklusif, maka penyelesaiannya adalah menyelesaikan sengketa di zona ekonomi eksklusif berdasarkan penyelesaian sengketa yang adil dan keadaan yang relevan, akan disesuaikan dengan pertimbangan prioritas kepentingan yang relevan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Namun, definisi pembajakan yang digunakan dalam tulisan ini adalah definisi hukum yang diberikan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982, maka oleh karena itu, ketentuan UNCLOS sendiri akan terus diselesaikan. Salah satu contohnya adalah perompakan kapal MV Sinar Kudus, yang mana kapal MV Sinar Kudus merupakan kapal dari PT Samudera Indonesia mengangkut puluhan ton biji nikel ke Rotterdam, Belanda, dan setelah itu kapal tersebut dijegat oleh segerombolan perompak di sepanjang 320 mil laut Pulau Socotra dan diluncurkan ke perairan Somalia pada 16 Maret 2011 dan ke TNI AL pada 30 Maret 2011. Pembajakan yang terjadi tidak terlepas dari situasi di negara-negara yang tidak maju. Somalia termasuk dalam Failed States Index dan menduduki peringkat nomor 1 menurut Fund for Peace, serta mempromosikan keamanan yang berkelanjutan. Karena keadaan mereka yang gagal, banyak warga Somalia yang memilih bekerja sebagai perompak atau bajak laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembajakan merupakan sebuah profesi yang paling populer di Somalia karena profesi pembajakan ini memberikan banyak penghargaan bagi penjak laut. Dari Somalia, pembajakan lebih mungkin terjadi di perairan Somalia dan lepas pantai Somalia. Pelanggaran hak cipta yang dimiliki oleh MV Sinar Kudus dianggap sebagai kejahatan terorganisir karena
Komisaris dari PT Samudra Indonesia, yaitu Santi Sudarpo, menghubungi wartawan Tempo pada di hari pertama. Beliau berkata bahwa jadi ini adalah kejahatan terorganisir yang mana di kapal MV Sinar Kudus telah disandra selama 46 hari oleh perompak Somalia dan dibebaskan setelah melihat kemauan perompak untuk membayar uang tebusan. Sekian atas pemaparan mengenai materi yang saya angkat. Selanjutnya adalah mengenai untuk self evaluation. Untuk mata kuliah yang saya sukai adalah politik dan pemerintahan China. Mengapa saya sangat suka? Karena saya sangat ingin mencari tahu bagaimana sistem politik, sistem pemerintahan, culture, dan masyarakat dari negara China itu sendiri. Apalagi negara China merupakan negara yang kita kenal sebagai negara yang super power dan tidak tertandingi. Dan menurut saya telah menguasai materi tersebut sebesar 80%. Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti kelas hubungan internasional di Asia Tenggara adalah untuk mengetahui sejarah mengenai perkembangan Asia Tenggara, terkhusus di wilayah ASEAN, dapat mengenal negara-negara tetangga di Indonesia dengan cara lebih baik, dan saya lebih bisa memahami politik serta pemerintahan di tiap-tiap negara Asia Tenggara. Terima kasih atas pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.